Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Sriana dari Prodi PBK semester 3 dengan NIM 0503219016. Definisi pengertian kompetensi dan kompetensi guru. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direncanakan serta direfleksikan ke dalam kebiasaan baik dalam berpikir maupun atau bertindak. Jenis-jenis kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi ini mencakup pemahaman guru terhadap peserta didik, perencana dan pelaksana pembelajaran, hasil belajar dan kemampuan guru dalam memahami peserta didik secara mendalam. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan persoalan dan mencerminkan kepribadian, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yaitu bertindak dengan sesuai norma hukum dan norma sosial. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai substansi keilmuan dan metodologi keilmuan, yakni memahami materi ajar ke kurikulum, memahami struktur konsep dan metode keilmuan antar mata pelajar, serta menerapkan konsep keilmuan dan kehidupan sehari-harinya. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kecakupan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Contoh penerapan kompetensi pedagogik ialah 1. Penguasa karakteristik peserta didik secara speksi dan sisi moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 3. Memiliki penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. 4. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang mampu. 5. Mampu memahami teknologi dan informasi dan komunikasi, penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 6. Dapat mengklasifikasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiga, contoh penerapan kompetensi profesional. 1. Tepat waktu. Kesempatan waktu adalah elemen penting dari profesionalisme. Yang kedua, bertanggung jawab. Hidup ada di tangan Anda sendiri masing-masing. Yang ketiga, menghormati rekan kerjanya. Yang keempat, bersikap sopan, optimis. Yang kelima, tidak membawa pekerja pribadi ke kantor. Contoh penerapan
Kompetensi sosial. 1. Mampu memberikan kontribusi individu terhadap sebuah situasi atau kesempatan untuk memperoleh dari lingkungan tersebut. Yang kedua, mampu memperoleh pengakuan dari sebuah lingkungan atau kesempatan untuk memperoleh respon walaupun bukan melalui kontribusi tapi dengan sebuah harapan bahwa kehadiran dalam situasi akan bermanfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga, mampu mengelaborasi pilihan terhadap capaian yang sudah diperoleh. Yang keempat, mampu menetapkan pilihan-pilihan yang paling tepat terhadap berbagai respon yang bentuk konkret atau contoh kaitan kompetensi dasar guru. Dari hasil akhir yang dicapai seorang siswa yang telah melakukan jenjang pendidikan di sekolah atau di tempat manapun yang dianggap dapat memuaskan karena hasil belajar ini berupa prestasi yang baik akan meningkatkan motivasi belajar siswa yang menjadi lebih baik. Jadi, potensi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah kemampuan atau tindakan cerdas yang bertanggung jawab berupa kreatif dan inovasi dalam ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar, prestasi didik. Untuk menjadi manusia yang cerdas, bermoral, dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Terdengar sepele, namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Guru harus banyak belajar dan latihan untuk menjadi profesional. Oleh sebab itu, kompetensi dasar guru yaitu bertindak sesuai norma yang ada, menjalankan mengajar dengan baik dan benar. Rekrutmen guru, karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional, tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan. Guru berkuasa untuk membentuk siswa, hanya disuruh kepada yang diajarkan untuk mengenal diri. Lalu pada mata pelajaran tertentu, siswa lebih membutuhkan pengalaman dalam belajar, bukan pengetahuan. Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapai yang berkualitas belajar yang baik. Guru yang berpotensi akan menindak dan perbalik belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru patut disepakati. Rendahnya pendidikan Indonesia tentu tidak bisa dijawab dengan cara mengubah kurikulumnya. Mengenali materi atau kualitas jaminan seorang guru dalam mengajarkan upaya harus dimiliki standar kompetensi yang mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kita masih ingat menerapkan sekolah, banyak yang bingung sehingga pembelajaran tidak optimal. Banyak guru yang bingung, pembelajaran sangatlah penting. Persoalan guru memang tidak sederhana, walaupun jangan pula ditanyakan menyebabkan rendahnya potensi guru. Pertama, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang
ajaran masih ini terjadi karena persoalan kurang atau pada bidang studi tertentu. Yang kedua, kualifikasi guru yang belum mengajar bidang studi yang menjadi tugas, bahkan tidak sedikit guru yang sarjana namun tidak meningkatkan potensi berkelanjutan guru yang rendah. Tidak membuat publikasi ilmiah atau tidak inovatif dalam kegiatan belajar. Kondisi apa yang mungkin terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya? Karena memiliki banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional. Tidak memiliki sistem rekrutmen yang dipersyaratkan, guru merasa berkuasa untuk membentuk siswa-siswa yang bisa disuruh tanpa diajarkan. Untuk mengenal diri, mampu bertahan hidup, belajar bukanlah proses untuk menjadikan siswa sebagai bertahan pada mata pelajaran tertentu. Siswa lebih membutuhkan pengalaman dalam belajar, bukan pengetahuan. Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapai kualitas belajar yang baik. Guru yang kompetensi akan menindakkan problematika belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan dalam mampu mengakibatkan gairah siswa dalam belajar. Maka hari ini sangat dibutuhkan guru-guru yang mampu mengubah kurikulum menjadi unit pelajaran. Interaksi guru dan siswa harus menyenangkan. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.